Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang networking. Hal yang sangat penting dipahami oleh network engineer yaitu layer OSI. Apakah kalian sudah tahu tentang layer OSI? Nah, akan kita bahas hari ini beserta dengan jenis-jenis layer OSI dan juga cara kerjanya. Apakah layer OSI itu penting? Mari kita bahas. Apa itu layer OSI? OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, berikut adalah model OSI itu sendiri. Layer OSI itu terbalik ya. Yang layer paling atas adalah layer 7 dan yang paling bawah adalah layer 1. Dan kita akan mulai membahasnya dari layer 7 terlebih dahulu, yaitu application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contohnya yaitu diterapkan pada HTTP, SMTP, FTP, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keenam yaitu layer 6 yaitu presentation layer. Lapisan yang keenam ini mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer ini adalah MIME, SSL, TLS, dan sebagainya. Yang berikutnya, layer 5, session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya yaitu diterapkan pada NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer adalah layer yang keempat. Mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol DHCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Nah, selanjutnya layer ketiga, yaitu network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP penerima. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Layer kedua yaitu data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address. Nah, yang terakhir adalah layer ke-1, physical layer. Layer terakhir dan yang paling utama. Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi. Nah, berikut adalah alur kerja OSI layer itu sendiri. Yang pertama dimulai dari aplikasi layer, mengirimkan data ke komputer pengguna. Lalu, presentation layer akan mengkonversi email menjadi sebuah format jaringan. Nah, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Nah, sampai di dalam transport layer melakukan
pemecahan data. Di network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Nah, selanjutnya pada lapisan utama, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Alur jalannya proses ini akan berbalik dari physical layer menuju aplikasi layar. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kembali lagi ke sini ke satu, lalu muter gitu terus bolak-balik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Berjumpa lagi di video selanjutnya.